Selamat datang kembali. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang teknologi jaringan berbasis luas dari bab 2, jaringan nirkabel dan konfigurasinya. Kompetensi dasarnya adalah mengevaluasi jaringan nirkabel dan mengonfigurasi jaringan nirkabel. Pada video sebelumnya, kita telah membahas bagian konsep dasar jaringan nirkabel, yaitu manfaat keberadaan jaringan nirkabel, keunggulan dan kelemahan jaringan nirkabel, polarisasi jaringan nirkabel, spektrum elektromagnetik, dan bandwidth jaringan nirkabel. Sekarang kita lanjutkan materi kita. Yang pertama adalah gelombang radio. Radio merupakan teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Gelombang radio ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, dikarenakan gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara. Gelombang radio dikelompokkan berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Jika panjang gelombang semakin tinggi, maka pasti frekuensinya semakin rendah, dan sebaliknya, jika panjang gelombang semakin rendah, maka frekuensinya akan semakin tinggi. Gelombang radio mulai dari 30 kHz ke atas dan dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya. Yang pertama adalah lebar frekuensi low atau LF 30 kHz sampai 300 kHz. Panjang gelombang long wave 1500 meter. Penggunaannya pada radio gelombang panjang dan komunikasi melalui jarak jauh. Kedua, lebar frekuensi medium atau MF 300 kHz sampai 3 MHz. Panjang gelombang medium wave 300 meter digunakan pada gelombang medium lokal dan radio jarak jauh. Ketiga, lebar frekuensi high atau HF 3 MHz sampai 30 MHz. Panjang gelombang shortwave 30 meter digunakan pada radio gelombang pendek dan komunikasi dan radio amatir. Keempat, lebar frekuensi very high atau VHF 30 MHz sampai 300 MHz. Panjang gelombang very shortwave 3 meter, penggunaan pada radio FM, polisi dan pelayanan darurat. Kelima, lebar frekuensi ultra high atau UHF 300 MHz sampai 3 GHz. Panjang gelombang ultra shortwave 30 cm, biasanya digunakan pada TV. Dan yang terakhir adalah lebar frekuensi super high atau SHF di atas 3 GHz. Panjang gelombang microwave 3 cm digunakan pada radar, komunikasi satelit, telepon, dan saluran TV. Oke, itulah materi untuk gelombang radio. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perilaku gelombang radio. Ada beberapa aturan dalam membuat jaringan nirkabel, yaitu yang pertama, semakin panjang suatu panjang gelombang, maka semakin jauh gelombang radio merambat. Untuk daya pancar yang sama, gelombang dengan panjang gelombang yang lebih panjang cenderung dapat menjalar lebih jauh daripada gelombang dengan panjang gelombang yang pendek. Efek ini kadang terlihat pada radio FM. Jika dibandingkan jarak pancar pemancar FM di wilayah 88 MHz dengan wilayah 108 MHz, pemancar dengan frekuensi yang lebih rendah cenderung untuk dapat mencapai jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan pemancar dengan frekuensi yang tinggi pada daya yang sama. Kedua, semakin panjang suatu panjang gelombang, makin mudah gelombang radio melalui atau mengitari penghalang. Itu disebabkan karena gelombang dengan panjang gelombang yang panjang atau frekuensi makin rendah akan cenderung lebih baik dalam menembus suatu objek jika dibandingkan dengan yang memiliki panjang gelombang lebih pendek. Sebagai contoh, radio FM dengan frekuensi 88 sampai 108 MHz dapat menembus bangunan atau berbagai halangan dengan lebih mudah. Sementara gelombang yang lebih rendah atau frekuensi yang lebih tinggi, misalnya seperti GSM atau kartu SIM yang bekerja pada 900 MHz atau 1800 MHz akan lebih sukar untuk menembus bangunan. Efek ini terjadi bukan karena perbedaan daya pancar yang digunakan radio FM dengan GSM, namun juga disebabkan oleh pendeknya panjang gelombang sinyal GSM. Aturan ketiga adalah semakin pendek suatu panjang gelombang, maka semakin banyak data yang dapat dikirim.
Semakin cepat gelombang berayun atau bergetar, maka akan semakin banyak informasi yang dapat dia bawa. Setiap titik dalam gelombang berjalan adalah pusat dari perubahan yang baru dan sumber dari gelombang yang lain. Dan gelombang yang berjalan secara umum dapat dilihat sebagai penjumlahan dari gelombang yang muncul pada media yang bergerak. Gimana? Sejauh ini dapat dimahami ya? Sekarang kita lanjutkan materinya. Kita masuk ke bagian jenis-jenis jaringan nirkabel indoor dan outdoor. Beberapa jaringan nirkabel secara umum memiliki karakteristik yang hampir sama dengan jaringan kabel. Berdasarkan ukuran fisik area yang dapat dicakup, jaringan nirkabel terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu wireless personal area network, wireless local area network, wireless wide area network, dan wireless metropolitan area network. Kita masuk pada jenis yang pertama, yaitu wireless personal area network. Wireless PAN adalah sebuah jaringan nirkabel pribadi. Wireless PAN juga merupakan jaringan nirkabel low range yang meliputi luas jangkauan hanya beberapa puluh meter saja, yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat periferal seperti printer, Android, dan peralatan rumah lainnya, atau tablet ke komputer, atau hanya dua komputer terdekat tanpa menggunakan koneksi server. Pemanfaatan jaringan personal wireless telah cukup luas, terutama pada peralatan-peralatan mobile seperti PDA, laptop, dan telepon seluler. Beberapa bentuk pemanfaatan jaringan area kecil yang paling umum adalah aktivitas sinkronisasi antara peralatan gadget dengan PC atau laptop. Beberapa perangkat mobile tersebut dapat melakukan koneksi ke printer atau peralatan multimedia yang lain sehingga dapat menggantikan komunikasi kabel tradisional. 1. Teknologi jaringan wireless PAN. Contoh teknologi jaringan wireless PAN yaitu Bluetooth. Diluncurkan oleh Ericsson pada tahun 1994, Bluetooth dikenal sebagai IEEE 802.15.1, memiliki keuntungan hemat energi, membuatnya sangat cocok untuk digunakan dalam perangkat kecil. Koneksi inframerah atau infrared digunakan untuk membuat koneksi nirkabel di beberapa meter dengan kecepatan megabit per detik. Teknologi ini banyak digunakan dalam alat elektronik rumah seperti remote control. Akan tetapi, gelombang cahaya dapat mengganggu sinyal inframerah ini. Home RF atau Home Radio Frequency diluncurkan pada tahun 1998 oleh kelompok kerja Home RF, memiliki throughput maksimum 10 megabit per second dengan jarak sekitar 50-100 meter tanpa amplifier. Teknologi Zigbee. Teknologi ini digunakan untuk menghubungkan perangkat secara nirkabel dengan biaya yang sangat rendah dan dengan konsumsi energi yang sedikit, yang membuatnya cocok untuk langsung terintegrasi ke dalam beberapa perangkat elektronik kecil. Zigbee beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dan 16 saluran sama dengan frekuensi pada Wi-Fi laptop atau notebook. Dapat mencapai kecepatan transfer hingga 250 kilobit per second dengan jangkauan maksimum sekitar 100 meter. Itulah untuk bagian teknologi jaringan wireless PAN. Sekarang kita lanjut kepada arsitekturnya. Arsitektur wireless personal area network terdiri dari penerima frekuensi radio yang merupakan pengontrol level bawah yang berada pada lapisan fisik. Kemudian di atasnya ada lapisan data link atau data link layer yang di dalamnya terdapat sublapisan MAC berfungsi untuk menghubungkan dengan lapisan fisik dan untuk mengonfigurasi jaringan. Lapisan di atas lapisan data link adalah lapisan network yang berfungsi mencari jalan untuk pengiriman data atau message routing. Lapisan paling atas dalam arsitektur wireless PAN adalah lapisan aplikasi yang berfungsi untuk perangkat antar muka antara pemakai dan perangkat. Wireless Local Area Network atau Wireless LAN. Wireless LAN adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data. Informasi atau data yang ditransfer dari satu komputer ke komputer lain menggunakan media udara atau tanpa kabel. Wireless LAN sering disebut sebagai jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity, yang artinya sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel.
Awalnya, Wi-Fi ditujukan untuk penggunaan perangkat nirkabel dan jaringan lokal area network. Namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Sekarang kita masuk kepada komponen wireless WAN. Ada beberapa komponen utama dalam wireless LAN, yaitu mobile desktop atau PC. Mobile desktop pada umumnya sudah terpasang port PC MCIA, sedangkan desktop PC harus ditambahkan wireless adapter melalui PCI atau Peripheral Component Interconnect atau USB atau Universal Serial Bus. Access point merupakan perangkat yang menjadi sentral koneksi dari pengguna atau user ke ISP atau Internet Service Provider atau dari kantor pusat jika jaringannya adalah milik sebuah perusahaan. Wireless LAN Interface. Wireless LAN Interface merupakan peralatan yang dipasang di mobile atau desktop PC. Peralatan yang dikembangkan secara massal adalah dalam bentuk PC MCIA atau Personal Computer Memory Card International Association Card, PCI card maupun melalui port USB atau Universal Serial Bus. Teknologi LAN nirkabel. Yang pertama, Wi-Fi. Wi-Fi atau Wireless Fidelity merupakan pengembangan dari istilah Hi-Fi, sebuah teknologi jaringan nirkabel yang digunakan di seluruh dunia. Hotspot. Hotspot merupakan daerah yang dilayani oleh suatu access point wireless LAN di mana pengguna atau user dapat masuk ke dalam access point secara bebas. Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah kawasan wireless adalah konfigurasi serta persyaratan apa yang harus dipenuhi serta untuk siapa wireless area diperuntukkan. Beberapa hal tersebut adalah ukuran lokasi atau cakupan, jumlah perkiraan user yang simultan, dan tipe pengguna wireless sasaran. Perbedaan antara Wi-Fi dan hotspot adalah Wi-Fi merupakan teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik yang gunanya untuk bertukar data nirkabel seperti menggunakan gelombang radio dan wireless melalui jaringan komputer seperti koneksi internet dengan kecepatan tinggi. Sementara hotspot merupakan tempat yang memiliki layanan internet dengan menggunakan teknologi wireless LAN, misalnya digunakan di universitas atau perguruan tinggi, mall, restoran, perpustakaan, ataupun kantor. Untuk lebih jelasnya, hotspot adalah lokasi user ketika dapat mengakses Wi-Fi melalui mobile komputer seperti laptop tanpa menggunakan koneksi kabel untuk internet. Itulah materi untuk wireless LAN. Sekarang kita membahas tentang Wireless Wide Area Network atau Wireless WAN. Wireless WAN adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas karena radiusnya mencapai sebuah negara, bahkan sebuah benua. WAN menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut, maupun satelit, sedangkan Wireless WAN adalah bentuk jaringan nirkabelnya. Contohnya yaitu antena grid, nanogrid, dan lain-lain. Jaringan nirkabel mempunyai fungsi dasar yaitu mengirimkan data dalam bentuk panggilan telepon, halaman web, video streaming, dan lain-lain. Wireless WAN digunakan untuk menyediakan koneksi internet bergerak dengan area jangkauan yang lebih luas untuk pelaku perjalanan bisnis atau teknisi lapangan. Wireless WAN menggunakan jaringan seluler untuk transmisi data. Contoh sistem seluler yang digunakan adalah CDMA, GSM, GPRS, 3G, dan HSDPA. Komputer portable dengan modem wireless WAN terhubung ke base station pada jaringan wireless ke gelombang radio, tower radio, kemudian membawa sinyal ke mobile switching center, di mana data dilewatkan ke jaringan yang sesuai. Wireless WAN menggunakan jaringan seluler existing sehingga bisa melakukan panggilan suara melalui wireless WAN. Teknik modulasi wireless WAN. Ada beberapa teknik modulasi pada wireless WAN yaitu A. Time Division Multiple Access atau TDMA merupakan teknologi transmisi digital yang mengalokasikan slot waktu untuk setiap pengguna pada masing-masing saluran dan menjadi salah satu cara yang digunakan jaringan digital telepon seluler untuk menghubungkan panggilan telepon. Code Division Multiple Access atau CDMA merupakan akses yang menggunakan prinsip komunikasi spektrum. Metode ini dapat dianalogikan dengan cara berkomunikasi dalam satu ruangan yang besar. Setiap pasangan
dapat berkomunikasi secara bersama-sama tetapi dengan bahasa yang berbeda, sehingga pembicaraan pengguna satu bisa dianggap sebagai suara kipas bagi pengguna lain karena tidak diketahui maknanya. Setiap pengguna menggunakan frekuensi yang sama dalam waktu bersamaan, tetapi menggunakan sandi saling ortogonal. Sandi-sandi ini membedakan antara pengguna satu dengan pengguna yang lain. Frekuensi Division Multiple Access atau FDMA berarti banyak orang menggunakan sistem ponsel sekaligus dengan mengirimkan panggilan mereka dengan gelombang radio frekuensi yang sedikit berbeda. FDMA adalah versi radio dari sistem telepon darat biasa dan masih menggunakan sistem analog. FDMA adalah ponsel yang disebut generasi pertama atau first generation ponsel. 2. Teknologi wireless WAN. Kebanyakan jaringan wireless WAN dinikmati dengan menggunakan ponsel. Berikut adalah perkembangan generasi layanan seluler. A. Seluler generasi pertama atau first generation. Digunakan hanya untuk voice dan tidak mencukupi untuk memenuhi layanan transfer data komputer. Sistem 1G ini mempunyai kapasitas yang terbatas untuk melakukan mekanisme autentifikasi dan enkripsi. Jaringan ini menggunakan sirkuit terintegrasi yang sangat besar dan terdiri dari komputer serta sistem switch dan telepon khusus beserta antenanya yang menjamin sistem seluler tersebut bekerja dengan baik. Contoh pengembangan teknologi 1G yaitu AMPS atau Analog Mobile Phone System. B. Seluler generasi kedua. Sistem seluler digital mengandalkan frekuensi shift keying atau FSK untuk mengirimkan data keluar melalui AMPS. FSK menggunakan dua buah frekuensi yaitu biner yaitu 1 dan 0. Contoh pengembangan dari teknologi 2G ini adalah GSM atau Global System for Mobile Communication dan CDMA atau Code Division Multiple Access. C. Seluler generasi ketiga atau 3G. Teknologi ini telah merambah layanan internet secara wireless. Teknologi ini juga dapat mengakses secara permanen ke web, video interaktif dengan kualitas suara yang sangat baik seperti kualitas CD audio player, sehingga teknologi kamera video yang diintegrasikan dalam telepon seluler atau gadget kita. D. HSDPA. HSDPA menjadi teknologi yang disempurnakan dari teknologi sebelumnya yaitu 3G yang juga disebut 3.5G, 3G Plus atau Turbo 3G yang memungkinkan jaringan berbasis Universal Mobile Telecommunication System atau UMTS memiliki kecepatan dan kapasitas transfer data yang lebih tinggi. HSDPA ini sangat memungkinkan digunakan sebagai modem internet pada komputer. Seluler generasi keempat atau 4G. 4G adalah singkatan dari Fourth Generation Technology. Sistem 4G dapat menyediakan solusi IP yang komprehensif di mana suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan di mana saja pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Pada era jaringan 4G ini, budaya streaming menjadi sangat familiar dalam keseharian kita. Sekarang kita lanjut pada bentuk komunikasi WAN. Bentuk komunikasi jaringan WAN antara lain point-to-point, circuit switching, dan packet switching. Yang pertama adalah point-to-point. Point-to-point disebut juga jaringan leased line, di mana jaringan ini secara private berhubungan satu sama lain. Contoh metode ini adalah sistem telepon. Yang kedua adalah circuit switching. Circuit switching merupakan metode switching dengan keberadaan sirkuit. Metode ini digunakan oleh teknologi Integrated Service Digital Network atau ISDN. Yang ketiga adalah packet switching. Packet switching merupakan metode switching pada peralatan jaringan yang melakukan sharing point untuk transportasi paket dari sumber data ke tujuan yang melintasi jaringan. Contoh metode ini adalah Asynchronous Transfer Mode atau ATM, Frame Relay, dan X25. Kita lanjut ke Wireless MAN atau Wireless Metropolitan Area Network. Teknologi Wireless MAN merupakan teknologi yang mengizinkan koneksi dari berbagai jaringan dalam suatu area metropolitan seperti bangunan-bangunan yang berbeda dalam suatu kota tanpa harus memasang kabel tembaga atau fiber antar bangunannya. Tetapi cukup dengan menggunakan media transmisi wireless untuk dapat berkomunikasi antara satu area dengan area lainnya.
Suatu jaringan wireless LAN memungkinkan para pengguna untuk dapat membuat suatu koneksi dari suatu kota ke kota lainnya hanya dengan menembakkan gelombang wireless ke daerah tujuan. Gelombang yang dipancarkan oleh wireless merupakan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh pemancar. Pada gambar ini dapat dilihat bentuk jaringan yang terbentuk dari beberapa jaringan wireless LAN pada suatu tempat atau daerah. Oke. Materi terakhir untuk kali ini adalah topologi jaringan nirkabel indoor dan outdoor. Topologi adalah sebuah rancangan jaringan komputer yang akan diterapkan pada suatu jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Topologi pada jaringan LAN atau via kabel tentunya berbeda dengan jaringan wireless LAN atau wireless. Teknologi yang digunakan oleh jaringan wireless LAN dan LAN juga berbeda. Jika pada wireless LAN menggunakan teknologi wireless, sedangkan LAN menggunakan teknologi Ethernet. Untuk wireless LAN ada dua model topologi utama, yaitu sebagai berikut. Jaringan infrastruktur. Jaringan infrastruktur merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Bentuk paling sederhana dari jaringan infrastruktur adalah terdiri dari satu atau lebih komputer, sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah hub yang menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya, sampai dengan sistem jaringan yang terhubung dengan sistem jaringan lainnya. Dengan jaringan infrastruktur, maka memungkinkan kita untuk melakukan beberapa hal, yaitu memperluas jangkauan wireless. Dengan meletakkan sebuah access point di antara dua wireless adapter, maka akan memperpanjang jangkauan menjadi 2 kali lipat. Menggunakan kemampuan roaming. Jika kita menggunakan beberapa wireless access point, seperti halnya dalam sebuah kantor yang besar atau rumah yang sangat luas, user bisa melakukan roaming antara dua sel access point yang saling terikat, tanpa harus kehilangan koneksi kepada jaringan walaupun melompat dari satu access point ke access point lainnya. Terhubung kepada jaringan kabel LAN. Sebuah wireless access point memungkinkan kita memperluas jaringan LAN dengan kemampuan koneksi secara wireless. Dengan infrastruktur topologi, maka kita bisa berbagai sambungan internet. Bagian kedua adalah jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc merupakan salah satu mode jaringan dalam wireless LAN. Mode ini memungkinkan dua atau lebih device, komputer atau router untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara langsung atau dikenal dengan istilah peer-to-peer tanpa melalui central wireless router atau access point. Jika dua piranti berdekatan pada jangkauan satu sama lain, mereka bisa berkomunikasi satu sama lain dan segera membentuk dua node jaringan. Jaringan ad hoc tidaklah transitif, artinya jika dua piranti A dan B saling berkomunikasi dalam jangkauan piranti A, maka jika ada piranti C masuk dalam jangkauan piranti B, tetapi tidak masuk dalam jangkauan A, maka piranti C tidak bisa berkomunikasi dengan piranti A. Berbeda dengan jaringan infrastruktur, jaringan ad hoc tidak membutuhkan sebuah wireless LAN untuk menghubungkan masing-masing komputer. Topologi jaringan yang terbentuk adalah jaringan mesh. Ada beberapa keuntungan dari sebuah jaringan wireless ad hoc, yaitu jaringan wireless ad hoc sangat sederhana dalam mengaturnya. Jaringan ad hoc murah karena tidak memerlukan sebuah wireless access point. Di jaringan ad hoc aksesnya cepat. Baiklah, sekian materi untuk kali ini. Silahkan diulangi video jika masih kurang mengerti, dan jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan.